Oke, halo semuanya, kembali lagi di obrolan YK di podcast YK TV. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini hadir lagi kita dari rekan-rekan bagian pengadaan barang jasa untuk menghadirkan kembali podcast terkait pengadaan barang jasa. Kita di sini akan mengulik dan juga akan membahas secara tuntas terkait pengadaan barang jasa di pemerintah Kota Yogyakarta tentunya. Ada saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Irfan Satria Priambodo selaku ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa pada pemerintah Kota Yogyakarta. Akan tetapi saya tidak sendiri nih Sobat YK. Sekarang saya sudah bersama dengan dua pembicara hebat yang sudah menjadi veteran pada bagian pengadaan gitu terkait sudah melalang buana terkait sudah melakukan proses pengadaan dari tahun 2014 tidak main-main, dari pertama kali bagian pengadaan barang jasa dibuka gitu. Sudah ada bersama saya dari sudut kanan terlebih dahulu nih Sobat YK. Beliau adalah Bapak Bambang Setionugroho. Beliau bergabung di pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 1997 dan kemudian bergabung di bagian pengadaan barang jasa tahun 2014. Sedangkan di sudut kiri sudah ada bersama kami yang sama-sama masih muda gitu kan. Ini kan terlihat jelas gitu. Yaitu adalah Ibu Evi Siswati yang bergabung di pemerintah Kota Jogja tahun 1999 serta juga bergabung di bagian pengadaan barang jasa pada tahun 2014. Ya, betul sekali. Mari kita sambut dan perkenalkan dan kita sambut secara meriah yaitu ada Bapak Bambang dan juga Ibu Evi. Oke, selamat datang Bapak Bambang dan juga Ibu Evi. Terima kasih Mas Irfan. Oke. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Harus selalu sehat Ibu ya. Iya. Di tengah cuaca yang lagi ini meskipun ya, kurang suaranya agak serak ini. Waduh, enggak apa-apa, kayak Ayu Ting Ting. Iya, betul sekali. Jadi agak serak-serak basah gitu. Oke. Banjir. Pak Bambang, Bu Evi. Ini kan kita mau bincang-bincang dan juga ngobrol bareng sobat-sobat YK nih yang sedang menonton podcast dan juga di YouTube YK TV terkait isu-isu pengadaan yang sedang booming, yang sedang marak dan juga yang sedang menjadi buah bibir nih, gencar-gencarnya iya. nih. Nah, seperti yang kita ketahui pada Monitoring Center for Prevention, KPK mensosialisasikan bahwa penerapan strategi konsolidasi pengadaan sebagai langkah untuk mewujudkan perencanaan kegiatan pengadaan barang jasa yang matang dan juga terencana. Sehingga dari situ Bapak Sekretaris Daerah kita, Bapak Aman Yuryadijaya mengatakan untuk segera dilakukan konsolidasi gitu kan pada bagian pada proses pengadaan barang jasa gitu kan. Nah, mungkin sobat-sobat YK ini yang sedang nonton YouTube kita ini kan nggak cuma dari OPD ini ataupun dari sektor pemerintah Kota Jogja saja, pasti ada juga dari masyarakat, kemudian ada pelaku usaha kayak gitu. Mungkin di sini masih awam atau mungkin sudah ada yang tahu tapi tidak mendalami terkait proses pengadaan yaitu konsolidasi ini. Nah, mungkin kita bisa sama-sama ngobrol dan juga kita bisa sama-sama kupas terkait konsolidasi. Betul ya Pak ya, Bu ya. Nah, mungkin sama-sama Sobat YK bisa dijelaskan nih terkait konsolidasi itu apa sih Pak Bambang dan juga Bu Evi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu ke teman-teman, ke sobat-sobat YK. Iya, terima kasih Mas Irfan. Jadi berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa, di situ disebutkan pasal 1 ayat 51 bahwa konsolidasi itu merupakan strategi pengadaan barang dan jasa untuk menggabungkan beberapa paket barang dan jasa sesuai dengan jenisnya, sejenis seperti itu. Tapi maksudnya tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan serta untuk mengurangi biaya proses pengadaan. Oke, jadi konsolidasi ini adalah menggabungkan paket-paket menjadi satu menjadi ya? Satu, iya. Oke, jadi lebih efisien. Oh, lebih efisien gitu. Oke, baik-baik. Nah, kemudian konsolidasi ini tuh pertimbangannya apa sih Bu? Kenapa kok kita perlu melakukan konsolidasi kayak gitu? Mungkin boleh dijelaskan nih Pak Bambang atau Bu Evi nih. Mungkin boleh? salah satunya adalah biar lebih efisien, meningkatkan efisien.
karena dengan volume yang besar, dengan penggabungan itu akan jadi daya beli pemerintah itu semakin meningkat. Oke. Jadi untuk kebutuhannya mudah terpenuhi dan pemerintah juga mempunyai nilai tawar. Oke. Karena sebagai penggunanya. Jadi dengan demikian bisa meningkatkan efisiensi waktu, sumber daya, kemungkinan juga harga dalam proses pengadaan. Baik. Lalu Ya, untuk di samping juga keberpihakan dari pemerintah untuk produk dalam negeri. Produk dalam negeri. yang sedang digalakkan Oh iya sekarang, Mas benar. Irfan, iya. Sedang digalakkan oleh pemerintah, Iya, terutama betul Jokowi nih sekali, kayak kan iya. terkait. Dan juga penyedia dalam negeri. Oke, Selain jadi produknya juga penyedianya. Oke, jadi produk dalam negeri, kemudian penyedia-penyedia dalam negeri untuk bisa masuk nih gitu kan untuk sebagai pertimbangan kenapa harus dilakukan konsolidasi gitu kan Bu ya. Nah, kemudian tujuan dari konsolidasi ini tuh apa sih Pak Bu? Jadi kenapa sih orang-orang dan juga pemerintah ini sedang gencarnya melakukan konsolidasi pengadaan kayak gitu. Jadi tujuan sebenarnya tuh mau apa sih gitu? Ya itu tadi. Selain Efisiensi ya, penggunaan sumber daya, iya. pengurangan biaya Keberpihakan yang kepada nggak perlu. produk dalam negeri kan. Oke, Yang betul. sedang digalakkan sekarang oleh pemerintah. Iya. Seperti itu. Lalu menyediakan proses. Jadi yang Menyederhanakan proses pengadaan. Oke. Jadi proses lebih- yang banyak, misalnya ada yang dijadikan satu bisa jadikan sekali. sekali benar, proses benar. pengadaan. Jadi awalnya ada beberapa paket, jadiin satu. jadi satu, jadi lebih cepat. Lebih cepat, Oke, lebih baik. menghemat waktu. Menghemat waktu, Iya. iya. Sumber dayanya juga hemat, sumber daya tenaga gitu. Iya, Mungkin benar. harganya juga bisa lebih hemat loh Mas Irfan. Oke. Karena dengan paket yang digabungkan, otomatis kan volumenya besar. Oke, benar. Dengan benar. volumenya besar, Lebih jadi menarik juga. lebih Lebih menarik menarik ya? penyedia dan penyedia akan melakukan penawarannya itu tidak dengan harga satuan lagi, Oke. karena dengan volume yang besar itu, jadi harganya bisa lebih Lebih bersaing berarti bersaing ya. lagi. Baik. Dan juga ya OPD atau dinas itu nggak mikirin tentang pengadaan terus. Jadi Sekali aja. sekali sudah. Jadi Oke. dia bisa lebih fokus ke Pekerjaan porsinya. yang Oke, lain, berarti kayak lebih bisa dikatakan ini pekerjaan dengan konsolidasi ini lebih efektif dan juga efisien pastinya ya lebih. Iya. Oke. Memang itu yang dicari ya supaya lebih efektif, Baik. efisien. Oke. Wah, ini tadi menarik sekali. Ini sudah dijelaskan terkait konsolidasi itu apa, pengertian konsolidasi dan juga tujuan dari konsolidasi. Tapi pasti dari OPD maupun dari masyarakat dan juga sobat-sobat YK ini pasti kan, wah ini dasarnya apa sih kok konsolidasi dan Iya. konsolidasi ini. Iya. Pasti kan kita di dalam melakukan konsolidasi pasti ada regulasi, ada peraturan. Ada payung hukumnya ya, Ada payung biar hukumnya, lebih- Ibu. Benar. lebih Nah, boleh mantap nih lagi. kita kasih tahu sobat-sobat YK terkait peraturan-peraturan apa saja sih yang mengikat dari si konsolidasi ini, yang mendasari konsolidasi ini untuk dilaksanakan gitu. Ya, ya benar Mas Iswan. Kalau terkait konsolidasi secara konsep, Ya. itu dalam peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Lalu untuk terkait untuk perencanaan juga sudah ada peraturan diturunkan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021. Lalu untuk secara garis besar untuk pelaksanaannya itu di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pemilihan melalui penyedia. Nah, tapi untuk yang pedoman pelaksanaannya itu di Keputusan Deputi Keputusan Deputi nomor Oke. 6 tahun 2021. Keputusan Deputi nomor 6 tahun 2021. Itu Oke. lebih detail di Lebih Detail detailnya lagi, terkait iya. konsolidasi itu. Konsolidasi, iya. Oke, baik. Berarti kalau saya rangkum sedikit tadi ada 4 ya, Pak Bu ya. Jadi nih sobat-sobat YK, ada 4 peraturan yang mengikat terkait konsolidasi nih. Yang pertama adalah peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Kemudian ada peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 juga. Ya, Kemudian ada peraturan lembaga LKPP nomor 11 tahun 2021. Kemudian yang terkait konsolidasi itu sendiri adalah keputusan deputi bagian hukum Bagian dan hukum penyelesaian sanggah, iya. dan penyelesaian sanggah nomor 6 6 tahun 2000. 2021 tentang konsolidasi, iya. pedoman Pedoman konsolidasi. Cuma Nah, itu. lebih lengkap lagi. Lebih untuk, lengkap. untuk pelaksanaannya. Oke, jadi kalau misalnya sobat-sobat YK mau mempelajari tentang konsolidasi,
itu tadi peraturan-peraturan yang sudah mengikat dan juga sudah menjabarkan seluruh konsolidasi itu apa dan juga bagaimana prosesnya. Oke, mungkin kita kalau baca itu mungkin ya agak panjang nanti. Oke, nanti kita akan jelasin nih. Kita akan minta untuk dua pembicara hebat ini untuk menjelaskan dan juga memberitahu informasi, mengulik terkait konsolidasi dan kita akan sebarkan ke sobat-sobat YK. Nah, yang pertama deh, konsolidasi ini kan pasti ada siapa saja yang terlibat, ya itu kan pelakunya, itu, kan pastinya tuh. Boleh nih, siapa sih pelaku dari si konsolidasi ini, Pak Bambang dan juga Bu Evi, mungkin bisa dijelaskan? Ya jelas tuh kan yang pelakunya adalah PA-KPA, PPK, nah, UKPBJ. UKPBJ, oke baik. Unit Kegiatan Pengadaan Barang Jasa. Iya. Berarti kalau misalnya di pemerintah Kota Jogja, kita punya BPBJ atau Bagian Pengadaan Barang Jasa, di mana tempat Bapak Bambang dan juga Bu Evi berkarya, gitu kan, BPBJ, gitu kan. Ahli muda, pengelola pengadaan. Awet muda, gitu kan, sesuai dengan umur dan juga, wah, tampangnya masih semangatnya. Semangatnya yang muda, luar biasa. Oke, itu kan kita udah tahu siapa saja pelaku konsolidasi ini. Nah, langsung saja kita mau masuk. Gimana sih tahap-tahap dari konsolidasi itu? Nah, mungkin bisa kita sama-sama dari sobat-sobat YK untuk mau tahu nih, gitu. Apa saja sih tahapan dari konsolidasi itu? Nah, mungkin bisa dibantu nih. Tahapannya itu mulai dari perencanaan pengadaan, Mas Irfan. Oke, dari perencanaan dulu nih berarti. Perencanaan, ya karena konsolidasi itu awal dari konsolidasi adalah di perencanaan. Oke, dari perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan, karena di perencanaan itu kita mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing unit. Oke, jadi diidentifikasi dulu nih kebutuhannya dari misalnya katakanlah OPD nih, berarti OPD butuh apa nih? Berarti diidentifikasi terlebih dulu. Oke, kemudian setelah itu nanti kan bisa dikonsolidasikan atau di URP ya. Di RUP. Betul. Di RUP itu. Jadi sebenarnya komitmen di antara kepala pimpinan itu, OPD itu perlu sekali. Komitmennya itu untuk konsolidasi ini perlu sangat dibutuhkan untuk bisa jalan ya Bu, konsolidasi ini. Kemudian lalu untuk selanjutnya yaitu setelah perencanaan itu adalah pemilihan. Pemilihan penyedia. Kemudian lalu pelaksanaan kontrak. Oke, berarti secara garis besar tahapan dari konsolidasi ini sebenarnya ada 3 ya Bu ya. Ada perencanaan pengadaannya terlebih dahulu, kemudian pemilihan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan kontraknya. Berarti mirip-mirip sama tender, cuman ini adalah digabungkan saja gitu ya Bu ya, Pak ya. Oke, mungkin sepertinya sobat-sobat YK ini mau tahu nih dalam dan juga kedalaman dari masing-masing tahapan itu tadi gitu kan, Pak Bambang dan juga Bu Evi ini. Nah, boleh nih dijelasin sekali lagi dan lagi gitu kan. Terkait perencanaan dulu deh. Di perencanaan itu tuh tahapannya seperti apa sih? Kemudian kedalamannya seperti apa gitu. Ya, perencanaan kan pasti ada identifikasi dulu. Oh iya, tadi identifikasi tadi ya Pak ya. Itu kan bisa untuk analisa belanja pasar. gimana. Karena analisa pasar itu penting Mas Irfan. Iya. Ya survei kan, karena untuk menentukan LPS itu kan kita harus punya analisa pasar dulu, survei dulu. Minimal kita harus punya 2 penyedia untuk bisa membandingkan. Oke, jadi nggak cuma satu ya? Tidak bisa sama satu, harus lebih dari satu. Berarti biar harganya lebih kompetitif. Iya benar-benar. Berarti ada proses apa ya namanya ya? Saing gitu ya Bu ya, kalau kompetisinya ada di ya. situ, iya Mas Irfan, betul sekali. Jadi setelah itu diidentifikasi ada pengelompokan juga ya, dikelompokkan barang yang sejenis. Kan konsolidasi memang untuk paket yang sejenis jadinya. Oke. Lalu untuk analisa pasar pelakunya ada nggak ini? Ya itu penting juga. Jangan sampai tender kita gagal karena nggak ada penyedianya. Kan ternyata udah dicari penyedianya nggak ada. Ini kan yang menjadi problematik nih pasti. Memang ada kan misalnya kalau yang umum ada, yang umum kan laptop, ATK itu di pasaran pasti banyak. ada. Pasaran pasti ada itu banyak. Kalau yang khusus itu kan agak susah. Oke, baik. Lalu ada kelompokan ini, lalu pakai pemaketannya. Oke, jadi penggabungan atau pemaketan nih berarti pemaketan itu masuk di perencanaan ya Pak ya? Iya. Oke, dipaketkan. Nah itu pemaketannya itu berdasarkan apa saja ya Pak ya? Kalau boleh tahu nih, konsolidasi ini pemaketannya seperti apa? Apakah harus
komoditas yang sama atau seperti apa Ya. mungkin gitu. Salah satunya itu komoditas barang dan jasa yang sejenis. Oke. Lalu itu termasuk kebutuhan rutin atau tidak? Ada. Kalau rutin berarti kan setiap tahun berulang. Oke, berarti Ada pengadaan terus. berulang rutin Untuk gitu ya. lokasi kebutuhan juga menjadi bahan pertimbangan juga. Oke, baik. Lokasi kebutuhan. Sama untuk kepentingan pemerintah untuk meningkatkan Usaha kecil. UMKM itu ya. Oh, Usaha UMKM. kecil, iya. Sesuai dengan anjuran dari Iya, presiden kita. Presiden gitu. kita, Pak Untuk Jokowi. peningkatan UMKM. UMKM biar Betul. berkembang. Berkembang, Gitu, betul. iya. Berarti ini Ada wadahnya gitu ya. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ini strategi konsolidasi atau menggabungkan konsolidasi itu ada 4 tadi ya Pak ya, Iya. secara garis besar, yaitu pemaketan berdasarkan komoditas gitu, kemudian ada kebutuhan rutin Rutin, ya, ataupun ada tidak rutin. rutin, kemudian lokasi pelaku usaha atau lokasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah peningkatan UMKM. Ya, Iya. pemerintah gitu. Oke, baik. Baik. Berarti itu memang apa ya, program-program pemerintah ini memang saling berketerkaitan Iya, gitu ya Pak ya, iya, Bu ya. betul sekali. Ya. Oke. Berarti itu tadi adalah pada proses perencanaan. Oke. Berarti masuk ke proses selanjutnya Pemilihan. adalah pemilihan penyedia. Iya. Nah, ini boleh gimana sih proses pemilihan penyedia di konsolidasi ini gitu? Apakah ada perbedaan ataukah sama saja atau seperti apa ini Pak, Bu? Kalau pemilihannya itu kan Sama bagi- ya, sama aja ya. Ya, yang bersama Hampir kajian sama. di Mulai dari- tender juga. Jadi untuk perencanaannya kan ada di tahap perencanaan itu, Ya. lalu ada di tahap persiapan Review juga ya, kita ada di lakukan tahap review. pemilihannya. Kalau di perencanaan itu nanti yang apa ya, yang inisiatif itu dari PA KPA. Oh, dari PA KPA. Untuk tahap persiapan itu di PPK. Perencanaannya dari PA KPA. Kemudian Untuk persiapan nanti di PPK. Nah, kalau persiapan di untuk PPK, kemudian untuk yang di pemilihan nanti di UKBPJ. Oke. Jadi pada intinya pada saat tahap konsolidasi pengadaan ataupun juga pemilihan penyedia ini berarti alurnya adalah yang pertama perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh PA KPA. Iya, Kemudian dilaksanakan oleh Persiapan PPK. pengadaannya Oke. untuk persiapan Kemudian persiapan pengadaannya nanti oleh PPK. PPK. Dan setelah itu persiapan pemilihannya Pilihannya baru baru ke dilimpahkan UKBPJ. ke UKPBJ atau BPBJ gitu ya kalau di Iya, Kota kalau di Jogja ya. Kota Jogja, Oke, BPBJ. baik. Oke. Kemudian setelah itu tuh seperti apa Pak prosesnya? Apakah masih ada proses lain atau bagaimana ini? Ya kalau bagian teknis ya dia. Iya. Cara untuk proses itu nanti kalau yang diperencana mungkin yang diperencanakan oleh PA KPA itu secara sirup mungkin bisa dikonsolidasikan. Jadi oke. beberapa sirup ada 1, 2, 3, 4 jadikan satu. Oh, Di masing-masing ada subnya mungkin bisa dilakukan. oke. Berarti Lalu- ada beberapa paket kode RUP, RUP, ya. kemudian dijadiin satu begitu ya, Jadiin Pak? satu. Ya? Oke, baik. Lalu untuk di tahap persiapan itu untuk PPK, mungkin PPK seperti kalau Kota Jogja itu kemarin melaksanakan yang konsolidasi AC dan laptop itu Oh, AC dan laptop. sudah Baik. dilakukan itu PPK, tapi yang masih tahap di sekretariat, Oh, masih di daerah. sekretariat daerah berarti ya. Tahap Iya. sekda, jadi belum se-Pemkot. Oke. Itu ada 9 bagian ya. Ya. Itu PPK. Lalu menunjuk satu PPK konsolidator. Oke, konsolidator. Kebetulan ya karena untuk masih awal ya kepala BPBJ ya. Oke, berarti PPK-nya waktu konsolidasi laptop dan juga AC tadi ya, Pak ya. Itu adalah dari kepala UKPBJ gitu. Ya. Oke, untuk dilaksanakan PPK-nya adalah satu. Ditunjuk satu. Kemudian dilakukan proses konsolidasi Konsolidasi. dari 9 bagian tadi ya. Iya. Iya. Kurang lebih 9 bagian. Yang- Oke. Ya, dan kedepannya mungkin kalau Lebih luas lagi ya. lebih luas lagi untuk Pemkot Untuk mungkin Pemkot. kepala BPKAD mungkin. Iya. Oke. Jadi lebih luas lagi Luas ya lagi konsolidasinya ya, karena ya. mungkin kebutuhannya lebih banyak lagi kan. Iya betul. Heeh. Jadi prosesnya akan saing dan efektif, Efektif, efisien tadi iya. tercapai gitu pastinya ya. Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih konsolidasi ini tuh apakah hanya bisa di tender saja atau bisa menggunakan metode-metode lain Pak sebenarnya? Konsolidasi kan macamnya juga ada
e-browsing juga termasuk Oh, e-broadcasting bisa juga di LKPP yang dilakukan sekarang itu termasuk konsolidasi juga. Oh iya. Kalau mungkin buka web LKPP yang e-purchasing itu untuk yang e-katalog ya? itu kan ada Iya. konsolidasi Oke, laptop konsolidasi laptop yang ada di e-katalog Iya. nasional ini gitu. yang ada Axio. Oke, dan beberapa produk beberapa lain produk gitu lainnya. ya. Oke, yang sudah dikonsolidasikan oleh LKPP. Itu sebagai contoh. Oke, berarti bisa e-broadcasting, tender pun juga bisa. Tender bisa, tender bersama atau mungkin tender itemize. Kontrak payung juga Kontrak bisa. payung, Iya. Apa yang juga bisa? Oh, oke, baik. Jadi mau gimana ya bisa disesuaikan lah. Disesuaikan dengan Oke, kebutuhan. disesuaikan Iya. dengan Aturannya kebutuhan ada. itu tadi ya. Oke. Baik, kalau wah ini tadi sepertinya menarik banget nih Sobat YK nih. Sudah dikupas tuntas, sudah dijelaskan dengan secara rinci dan juga baik dan juga wah sangat-sangat informatif ini pasti. Ini beliau-beliau yang masih muda-muda ini nih ya kan, ada Masih Bapak Bambang muda-muda. dan juga Bu Evi. Semangatnya. Semangatnya ya kan. semangatnya, Itu Pak. terkait konsolidasi pengadaan gitu tadi. Kita kan sudah panjang lebar berbicara terkait konsolidasi itu tadi ya Pak ya untuk mencapai efektif dan juga efisien gitu ya Pak ya. Wah, ini sepertinya kalau diteruskan ini bisa sampai malam kita gitu. Oke, buat teman-teman sobat-sobat YK yang ingin mempelajari tentang konsolidasi tadi sudah kami jelaskan terkait peraturan-peraturan yang mengikat di konsolidasi itu sendiri ataupun nanti dari OPD masih ingin bertanya nih terkait konsolidasi bisa langsung datang saja ke bagian pengadaan barang jasa ya Pak ya Bu ya. Betul sekali. Untuk Kita siap memberikan informasi, dan juga pendampingan juga siap. ya. Iya. Oke, wah ini mantap sekali nih informasi yang diberikan oleh Bapak Bambang dan juga Ibu Evi nih. Nah, mungkin ini kayaknya sudah di penghujung acara ini pastinya. Oke kan Pak Bu ya. Nah, ini buat rekan-rekan Sobat YK ini tadi kita pada kesempatan kali ini sudah membahas terkait konsolidasi ini. Iya. Tentunya pasti Sobat YK juga ingin mengetahui tentang informasi-informasi pengadaan lainnya gitu, isu-isu pengadaan yang lainnya. Tapi bingung nih, mau nanya ke sini gimana dan caranya bagaimana? Bisa langsung komen di bawah untuk next bulan lagi nih kita mau bahas terkait isu apa nih, terkait pengadaan tentunya ya. Nanti dari bagian pengadaan akan membuat podcast lagi setiap 1 bulan sekali. Jadi selalu pantengin obrolan YK atau podcast obrolan YK ini di YouTube channelnya YK TV. Jadi ketika nanti pengen mengetahui nih apa saja dan juga isu-isu pengadaan yang pengen dikulik lagi, dikupas tuntas kayak ini tadi sudah membicarakan terkait konsolidasi gitu, bisa langsung komen di bawah ini. Langsung aja. Sobat, kita mau terkait purchasing atau apa? Nah, itu bisa. Kita next akan menjadi pertimbangan teman-teman dari bagian pengadaan barang jasa. Gitu, ya. Betul sekali gitu. Mungkin sekian dari kami, ada Pak Bambang dan juga Ibu Evi, serta saya, moderator pada pagi hari ini, yaitu Irfan Satria. Moderator yang luar biasa. Luar biasa, waduh jangan gitu Ibu. Nanti takut dipanggil terus Oh gitu. gitu, ya. Sampingan itu. Sampingan nanti, waduh saya nggak kerja nanti. Oke. Mungkin begitu saja. Jangan lupa apa Pak Bambang dan Ibu Evi? Jangan lupa like, Dan subscribe. like, komen dan juga subscribe YK TV untuk melihat Banyak-banyaknya. untuk melihat konten-konten Iya. keren-keren yang ada di YK TV tentunya ya Pak Im. Oke. Akhirul kalam, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.